pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan sebelum dimulai berdoa dahulu. Dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak Baik. Tapi sebelum ke akhlak tercela, akhlak yang tidak ada berapa? Yang pertama terpuji dahulu apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kalau yang pertama hukum artinya? Yang kedua tadi? Ifa artinya apa? Yang ketiga saja artinya? Yang keempat? Ya, adil adalah itu artinya adil. Oke, kita masuk pelajaran hari ini, yaitu akhlak yang tidak terpuji. Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga yang keempat untuk memahami tersebut, saya putarkan video, kalian amati, kalian cerna, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kita lihat dengan sesama, menghindari akhlak tercela, licik, ama, dolim, diskriminasi. Ya, silakan perhatikan. Ya, ini yang terakhir, diskriminasi, cara menghindarinya. Nanti setelah memahami video ini, kalian berdiskusi dahulu, kita bentuk kelompok, kemudian presentasi setelah berdiskusi kelompok. Selesai, silahkan membentuk kelompok. Ini yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silahkan berhadapan-hadapan. Yang pertama membahas diskusi tentang isi, yang kedua membahas tentang ama, yang ketiga, yang keempat. Silahkan berkelompok berhadapan-hadapan dulu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku?
Sudah selesai diskusinya? Kalau sudah, nanti perwakilan dari kelompok ada yang maju, boleh satu, boleh dua. Bisa dilanjut? Bisa. Ya, silakan kelompok satu untuk memulai satu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Atau Rekisa dari kelompok 1 tentang pengertian sifat fisik. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan juga dengan negatif dari sifat buruk tersebut. Untuk pengertian sifat fisik adalah perbuatan yang buruk, diantaranya yaitu menipu, berbuat kecurangan, dan pandai berbohong. Adapun nilai negatif dari perbuatan ini yaitu hidupnya menjadi tidak berkah dan hati dari orang tersebut selalu merasa gelisah dan juga tidak disukai lingkungan karena dia selalu menggunakan cara yang licik atau berbuat curang dalam melakukan sesuatu. Oke, untuk saat ini apakah ada teman-teman di sini yang ingin bertanya tentang Ya, silahkan yang mau bertanya. Bagaimana cara menghindari sifat licik? dari sifat licik adalah selalu sadar diri bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan yang kita lakukan, baik itu buruk maupun baik. Dan walaupun orang lain tidak mengetahui perbuatan licik kita, Allah yang Maha melihat dan Maha mengawasi bahwa dia melakukan perbuatan yang buruk tersebut. Jadi kesimpulannya supaya hindar dari licik harus sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi. Oke, cukup. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Saya mau menjelaskan tentang pengertian tamak. Tamak secara bahasa, tamak berasal dari bahasa Arab at-tamau yang artinya suatu sikap dan tidak pernah merasa cukup. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Di sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan yang bertanya. Apa saja ciri-ciri dari orang yang Cirinya adalah serakah dan bakhil. Ya, jadi ciri-cirinya licik itu, ciri-cirinya tamak itu serakah dan bakhil. Jadi kalau orangnya serakah, orangnya bakhil itu adalah orang yang tamak. Oke, cukup. Yang kelompok 2? Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 3 untuk mempresentasikan diskusinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari diskusi kami yaitu tentang zolim. Yang pertama, pengertian zolim. Zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, ciri orang berperilaku zolim. Yang pertama adalah suka melakukan kemungkaran. Yang kedua adalah senantiasa mengingkari kebenaran. Yang ketiga adalah berpaling dari perintah Allah. Yang keempat adalah melanggar hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Yang kelima adalah gemar melakukan perbuatan tercela seperti dusta, khianat, aniaya, dan menghina. Apakah ada sini ada yang bertanya? Cara menghindari zolim, silakan jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cara menghindari zolim adalah kita harus melakukan meminta maaf kepadanya dan bertaubatlah kepada Allah. Ya, jadi untuk menghindari zolim, kalau kita melakukan perbuatannya yang zolim itu jangan lama-lama, harus langsung meminta maaf. Kalau minta maaf kepada sesama, mohon maaf, silakan. Kalau mohon maaf kepada Allah, membaca astagfirullah. Oke, sudah cukup kelompok 3? Sudah. Lanjut kelompok 4. Ciri-cirinya adalah serakah dan bakhil. Ya, jadi ciri-cirinya licik itu, ciri-cirinya tamak itu serakah dan bakhil. Jadi kalau orangnya serakah, orangnya bakhil itu adalah orang yang tamak. Oke, cukup. Yang kelompok 2? Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 4, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan diskriminasi dan cara menghindari diskriminasi. Pengertian diskriminasi dalam konteks besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan
akibat dari diskriminasi. Silahkan dijawab kelompok 4. Ya, akibat dari diskriminasi adalah hancur dan tegaknya keadilan. Ya, akibat dari diskriminasi tidak akan tegaknya keadilan. Jadi tidak ada persatuan, jadinya hancur. Nah, makanya tidak boleh diskriminasi. Untuk kelompok 4 sudah cukup? Silakan duduk. Ya, diskusi dari kelompok pertama sampai kelompok 4 sudah selesai tentang alat tercela, alat yang tidak baik. Yang pertama tadi adalah licik, itu tadi pandai menipu. Yang kedua tadi apa? Tamak itu serakah. Di samping serakah juga bakhil. Yang ketiga apa? Zolim itu meletakkan sesuatu tapi tidak pada tempatnya, termasuk dari rumah dikasih sangu buat bayar SPP, malah oleh kalian itu bayar SD. Itu namanya zolim. Ada yang di sini seperti itu? Ini kepiatannya ya, karena kulitnya beda, agamanya beda, rasnya beda, sukunya beda, jadi diskriminasi dibeda-bedakan. Ini nggak boleh. Karena apa? Nanti tidak ada persatuan, ini akan hancur, negara kita bisa hancur, tidak ada keadilan. Maka jangan sampai diskriminasi, kita harus toleransi, saling menghargai. Demikian 4 ini, mulai licik, tamak, zolim, diskriminasi harus kita hindari. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.